Halo, selamat pagi dan apa kabar? Sahabat Sonora di Jakarta, sahabat Sonora di radio jaringan yang dipancarkan langsung di 20 kota. Pada pagi hari ini, kita ketemu lagi di acara Sales Mastery with Eloy Zaluku yang kami hadirkan setiap Rabu pagi, pukul 7 sampai pukul 8. Dalam program ini, topik-topik yang dibahas adalah berhubungan dengan strategi pemasaran dan penjualan. How to sell more by building trusted relationship and professionally competing on value, not price. Atau bagaimana menjual lebih banyak melalui keterampilan memulai dan membangun hubungan baik dengan prospek atau konsumen dan berkompetisi melalui pemberian nilai tambah yang bermanfaat atau pelayanan terbaik kepada konsumen atau nasabah sehingga tidak lagi tergoda untuk selalu banting harga atau menurunkan bunga. Pak Eloy ini menyebutnya Rev Sales Model, Relationship Based and Value Creation Selling. Nah, pada pagi hari ini kita akan bicara banyak mengenai hal tersebut dan tentunya saya nggak sendirian. Seperti biasa saya ditemani oleh Bapak Eloy Zaluku yang kita kenal sebagai Theocentris Motivator, Sales Trainer, sekaligus seorang leadership coach. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mas Anto dan selamat pagi semua pendengar Sonora, sahabat Sonora di seluruh tanah air. Apa kabar? Luar biasa. Karena kita akan kembali mencerahkan Indonesia hari ini. Dan tentunya kita juga nggak sendirian pada pagi hari ini ya. Kita kedatangan tamu istimewa. Istimewa dan seperti minggu lalu kita sudah janjikan, kita akan belajar banyak sekali hari ini. Khususnya ya ini tadi, bagaimana kita membangun hubungan baik dengan nasabah kita, dengan pelanggan kita, bagaimana kita bisa memberikan mereka value added supaya orang-orang ini, nasabah-nasabah ini, pelanggan ini bisa punya trust dan akhirnya menjadi loyal pada program, pada produk, pada layanan kita. Oke, pagi hari ini tamunya siapa Pak Eloy? Sebelum kita sebutkan biar penasaran dulu, coba kita review dulu apa yang sudah kita bahas minggu lalu, sambil menebak-nebak siapa. Yang pasti seorang wanita yang cantik sekali. Pasti. Kita sedikit review ya mengenai minggu lalu ya Pak Eloy. Minggu lalu kita kedatangan bintang tamu yang juga sangat istimewa, namanya Pak Mario. Beliau adalah kepala cabang dari satu brand otomotif begitu ya. Dan beliau sudah memberikan kita banyak pembelajaran bagaimana beliau memulai karir sebagai seorang salesman dan akhirnya menjadi seorang kepala cabang yang berhasil dan keliling beberapa negara di dunia karena beliau bukan hanya berhasil mencapai target yang diberikan tetapi bahkan melebihinya. Dan seperti tadi Mas Anto sudah katakan bahwa ini berbicara mengenai how to sell more by building trusted relationship and professionally competing on value, not price. Oleh karena banyak di luar sana Mas Anto yang tergoda untuk sebentar-sebentar sudah berbicara mengenai diskon. Sebentar-sebentar berbicara mengenai menurunkan harga. Nah, sekali-sekali begitu boleh. Tetapi kalau terus-menerus itu kan juga membuat menggerogoti margin perusahaan kita. Jadi hari ini kita akan belajar dari orang yang bernama, silakan, siapa namanya kira-kira ya? Mbak Dana Afriza. Nah, beliau ini cukup lama ya berkecimpung di dunia sales and marketing. Pada kurun waktu tahun 1990 sampai kurun waktu tahun 2012. Pernah bekerja di Bank Danamon. Kemudian pernah bekerja di Citibank Private Banking. Berikutnya pernah bekerja di Deutsche Bank Private Banking ya. Kemudian Bank Capital. Dan yang terakhir, kalau tidak salah, ini menjadi ambasador premium. No, bukan ambasador, coach. Coach dari BMW. Jadi kalau kita perhatikan khususnya di Citibank Private Banking dan sekarang juga itu di BMW, itu adalah premium cars ya. Betul. Nah, ini tentu kita nanti akan belajar bagaimana bisa membangun hubungan baik dengan tipe pelanggan, tipe nasabah yang high class seperti ini. Karena itu nggak mudah. Betul. Nggak mudah, Mas Anto. Dan tentunya pendekatannya pasti berbeda ya. Pasti sekali ya. Pasti berbeda. Silakan kita sapa. Halo Mbak Dana, selamat pagi. Selamat pagi Mas Anto, selamat pagi Eloy, selamat pagi pendengar Sonora yang baik hati seluruh tanah air, apa kabar? Tentunya kabarnya baik. Luar biasa. Luar biasa. Mantap. Wajahnya cerah sekali ya pagi ini ya. Makanya waktu pertama kali ketemu saya udah langsung berpikir ini mudah-mudahan beliau berkenan hadir bersama dengan kami di Sonora. Dan ternyata beliau ini humble sekali dan bisa hadir bersama kita hari ini. Terima kasih ya Mbak Dana. Terima kasih Eloy. Oke. Mungkin pada awal perjumpaan kita pada pagi hari ini kita sedikit ini ya menggali kepada Mbak Dana. Awalnya terjun dan bersentuhan dengan industri sales itu ceritanya bagaimana Mbak Dana? Oke. Senang banget saya diundang sama Eloy, salah satu motivator yang udah terkenal tentunya ya dari Sonora. Thank you. Berbagi, bukan ngajarin sih Mas Anto, tapi berbagi pengalaman gitu ya. Zamannya dulu saya
karir di bank itu langsung di sales. Dimana saat itu kesana tuh zaman tahun 90 kan masih cupu tuh. Iya kan. Ini gimana sih gitu. Tahun 90 ya Mbak mulainya. Tahun 90 mulainya. Saya masih SMP itu. Aduh. Saya nggak kebayang gitu. Emang cita-cita waktu dari SMA gitu ya. Waduh, enak kali ya kerja di bank gitu. Keren gitu kan ya. Pakai dasi. Iya kan gitu. And then alhamdulillah singkat cerita awal karir Danamon sebagai customer service, and then moving ke marketing, akhirnya sampai ke Citibank, ke Deutsche Bank, ke Bank Kapital. Itu semua nggak lepas dari sales. Ya kan, sales di sini kalau saya boleh katakan not as a talker gitu. Ya, sales di sini ada hubungannya juga dengan ref-nya Eloy. Relationship based and value creation selling. Yes, that's true. Itu sampai kapanpun kepake. Gitu. Pertama, waktu saya join gitu di Citibank, agak keder juga gitu. Waduh, saya glad to have working at Citibank. Tapi begitu saya masuk ke ruangan kerja, waduh, bagaimana ini ya? Apa ya? Tapi oke, saya nggak boleh berhenti sampai situ. Saya pilih Citibank, diterima dengan baik. Di situ mulai belajar. Kalau dulu di Citibank panggilannya apa? Account officer atau apa namanya, Mbak? Dulu namanya asisten banker. Asisten banker. Masih asisten banker karena masih junior kan, bilang masih cupu gitu kan. Kemudian sebagai asisten banker itu, saya juga punya target. Gitu loh. Target di mana saat itu di bank asing juga ada target amount dong. Iya kan. Gimana caranya? Di Citibank itu semua udah tersetup kan. Saya belajar sendiri, ditemani tentunya dengan mentoring dengan bos gitu. Bosnya sangat baik. Dia kasih tahu saya, oh begini dan caranya. Ini yang kamu harus lakukan. Ini customernya. Tapi begitu saya lihat customernya, dengan minimum amount yang harus saya jual kepada customer ini, cukup besar ya. Gue ngomong apa ya? Gitu kan? Benar. Gue ngomong apa ya? Saya bertanya sama teman saya yang senior, ini what should I do gitu kan? And then teman saya bilang, ini bapak mesti cari tahu dulu hobinya apa, backgroundnya apa, baru enak dan ketemunya gitu. Nah disitulah saya mulai belajar. Jadi walaupun produk knowledge-nya baik, itu nggak cukup gitu loh. Harus juga punya mempackage yourself dengan value gitu kan ya. Tapi awal-awalnya pasti namanya juga kita baru belajar ya Mbak ya. Awal-awalnya sempat kepikir juga kayaknya aduh susah banget ya. Sempat juga ya. Sempat gitu loh. Tapi kok bisa tetap terus bertahan dan sampai akhirnya terakhir 2012 kemarin itu kan lama, lebih dari 1 dekade ke masa lalu. Iya betul, menarik kan? Gitu loh. Katanya wah kerja di bank asing itu apalagi namanya Citibank itu susah gitu kan. Citi never sleep, lo pasti di pressure. Kok saya nggak ngerasain ya gitu kan. Enjoy aja. Memang gitu. Enjoy ya dengan industri gitu. itu. Saya banyak belajar dari situ gitu loh. Akhirnya mulailah singkat cerita saya udah mulai lebih luas ketemu customer gitu kan ya. Strateginya mesti ngapain. Sampailah saya bisa lebih dari 7 tahun di Citibank gitu loh. Ada perbedaan nggak ketika bekerja di Danamon kemudian di Citibank mengenai produk dan target marketnya Mbak? Ada. Kalau Danamon Mas Santo bicara customer, target market, zaman saya dulu 90-an, buka rekening 250.000 aja udah bisa jadi customer gitu. Di situ kan private banking, we talking about in US dollar gitu. Big numbers lah. Big numbers gitu. Berarti cara pendekatan kepada calon konsumen juga berbeda tentunya kan? Berbeda. Nah, cara pendekatannya seperti apa? Teman-teman dan sahabat Sonora Jakarta dan sahabat Sonora Jaringan jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di acara Sales Mastery with Elo Zaluku sampai jam 8 nanti. Anda tetap bersama kami, Jaringan Radio Sonora. Oke, kita masih di acara Sales Mastery with Elo Zaluku. Setiap hari pagi pukul 7 sampai pukul 8 masih ada Mbak Dana Afrisa, seorang yang sangat expert ya di bidang sales dan marketing. Dan tentunya Elo Zaluku, seorang yang kita kenal sebagai theocentric motivator, sales trainer, dan leadership coach. Jadi buat teman-teman dan sahabat Sonora, stay tune terus di acara ini sampai jam 8 pagi nanti. Tadi kita sebelum break ya, saya sempat mengajukan pertanyaan. Bank Danamon kemudian pindah ke Citibank, produk dan
konsumennya tentunya berbeda. Nah, ketika memasuki Citibank, cara pendekatan kepada calon konsumennya seperti apa nih Mbak Dana? Oke, menarik Mas Santo, thank you. Kita harus tahu siapa yang akan kita visit gitu loh, yang kita prospek. Misalkan gini, saya mau prospek Mas Santo, saya harus tahu siapa sih Mas Santo, gitu kan. Kerjanya apa sih, hobinya apa sih, keluarganya bagaimana, bukannya kepo ya. Gitu. Jadi pada saat bertemu dengan Mas Santo, itu bisa tercipta ice breaking yang natural gitu loh, ya. Nah dari situlah nanti pembicaraan mulai berjalan dengan smooth gitu kan. Jadi nggak hanya gini Mas Santo, misalkan selamat pagi Mas Santo, kenalkan saya Dana, ini ada katalog atau brosur dari Citibank, ini kartu nama saya. Kalau Mas Santo perlu apa-apa investasi, cari saya Mas Santo. Come on man gitu. Itu bisa nyuruh kurir ya Mbak ya Dana ya. Itu konsumen langsung cemberut tuh mukanya pasti. Iya kan, kalau kita balik selamat pagi Mas Santo, terima kasih atas waktunya, senang sekali loh saya bisa disediakan waktu oleh Mas Santo gitu ya. Kemudian juga Mas Santo, sorry nih mengganggu waktunya gitu. Mas Santo, ini ya anak-anaknya mulailah dari anak gitu kan ya. Biasanya kalau bapak-bapak itu kan kalau udah punya keluarga disinggung anak tuh bisa seneng gitu kan. Semua juga dibuka sama dia gitu lah. Terus atau kita singgung mulai, ibu hobi maintenance ya Pak, misalkan kalau kita emang tahu misalkan istri Mas Santo senang maintenance gitu. Nah, seorang Mas Santo yang disinggung mengenai keluarganya itu lebih mudah untuk kita masuki dalam tanda kutip ya, gitu loh. Sehingga kalau dia udah, oh ya dan kok kamu tahu sih gitu, iya nih si ibu demen banget maintenance gitu. Nah kita bisa tambahkan lagi, biasanya maintenance di mana Pak gitu. Boleh dong Pak, saya juga ikutan maintenance sama ibu gitu. Nah yang menarik Mas Santo, itu tahun 90-an. Kalau sekarang kan kita lebih mudah lah ya. Kita lihat di, ya buka aja si Om Google deh ya. Apalagi kalau di private banking itu rata-rata nama-nama beliau orang cukup terkenal lah ya. Sehingga kemungkinan besar di sana ada cerita mengenai background mereka walaupun cuma sedikit ya. Tapi tahun 90 kan belum ada informasi yang sebanyak sekarang. Gimana tuh kok bisa dapetin sesuatu yang berhubungan dengan background dari si prospek ini? Karena sifatnya personal banget. Personal gitu ya. Betul. Jadi waktu saat saya di Citibank, saya pengen tahu nih Mas Santo ini siapa sih gitu misalkan gitu ya. Buka rekening itu kan ada yang namanya KYC, Know Your Customer. Itu saya buka background Mas Santo itu siapa, tinggal di mana gitu kan ya, keluarganya gimana. And then saya come to my bos, oke, bos, ini background terakhirnya Mas Santo yang saya dapatkan. Ada informasi terakhir nggak? Gitu. Itu kalau customer yang udah saya dapatkan secara warisan gitu, inherit gitu, lebih mudah gitu menggalinya, gitu. Sehingga waktu saya ketemu Mas Santo, walaupun Mas Santo udah lama punya account di Citibank, tapi baru untuk saya bertemu pertama kali ke Mas Santo lebih mudah gitu loh. Jadi nggak hanya langsung menjual mentang-mentang sales, ya nggak salah juga sih mindset kita jualan, cuman kan, ya kan, udah susah-susah ketemu seorang Mas Santo, udah dikasih waktu ketemu, yang ada cuma kasih kartu nama, and then flyer gitu, come on. Padahal ketemu itu saja itu nggak gampang ya. Nggak gampang gitu. Apalagi orang-orang di level tertentu ya. Iya betul. Karena udah punya apa itu pagar-pagarnya sendiri tuh, sekretarisnya lah. Betul. Iya kan? Betul. Nah ternyata waktu ketemu kita cuma ngasih katalog aja. Sayang sekali. Sayang sekali gitu kan. Oke. Gitu. Nah jadi Mbak Dana di dalam pekerjaan sebagai menjalankan sales di banking selama itu melihat bahwa konsep selling ini, relationship itu sesuatu yang sangat penting, penting berhasil di dalam industri banking khususnya. Betul banget, sangat penting gitu loh. Karena customer kita itu our asset gitu loh. Itu nggak hanya sampai waktu saat kita kerja di bank aja kan. One day kita udah nggak kerja di bank, kedekatan kita, relationship kita terhadap customer itu akan berjalan terus gitu loh. Jadi suatu saat nanti mungkin customer butuh kita atau kita butuh customer, itu akan terus berjalan gitu loh. Iya kan? Yang kita sebut sebagai relationship capital. Itu adalah sebuah modal bisnis sebetulnya. Betul. Jadi kalau yang kita pelajari Mas Santo so far ini bahwa know your customer. Dan itu adalah pekerjaan rumah bagi seorang salesperson. Betul. Sebelum bertemu dengan Pak Budi, Pak Joko, Ibu Lani atau siapapun. Apalagi sekarang kan jauh lebih mudah ya. Googling lah mereka. Carilah atau dia LinkedIn, di Facebook. LinkedIn. Itu jauh lebih
lebih lengkap lagi. Betul. Ya di sana ya. Betul. Oke. Jadi itu yang pertama. Jadi know your customer. Yes. Nah kemudian kalau kita melihat di dalam Mbak Dana dulu itu memulai pendekatan dengan orang-orang ini, nasabah ini kan bisa kewarisan tadi itu ya. Tetapi bisa juga disuruh nyari sendiri. Sendiri. Kalau nyari sendiri itu dari apa? Dari teman-teman orang tua atau gimana Mbak nyarinya? Iya, waktu disuruh cari sendiri, yang saya targetkan adalah kerabat dari orang tua pastinya. Iya kan. Saya tanya, Pak, kenalin dong temennya gitu, pastilah gitu kan. Pasti. Nah itu dibantu sama to be honest gitu, dibantuin gitu kan. Oke, gitu loh. Tapi just orang tua hanya buka pintu aja dong, jalan aja. Betul. Tapi kembali kepada diri kita sendiri gitu loh. Ya kan. Saya juga nggak mau, ayo dong Pak, tolongin dong, bilangin sama Om ini buka rekening sama Dana Pak. No way gitu. Gila harga diri boy. Gitu. Tapi orang itu dari banking juga atau dari industri berbeda? Dari banking juga. Banking juga. Kebetulan ayah saya juga kerja di bank kan. Juga, ya? Gitu. Luar biasa. Dibuka jalan, cuma setelah itu ya. Iya dong. Sendiri, kan? Iyalah, gitu kan. Jadi memang orang-orang yang berhasil di bidang sales, Mas Anto, saya percaya orang-orang yang sangat hebat. Tadi sebelum acara ini saya juga di salah satu perusahaan di Avnet ya. Itu saya juga bertemu dengan orang-orang sales yang luar biasa sekali. Dan gimana Mbak? Ini kalau berbicara mengenai sales itu ada ditolak. Oh pasti lah. Mungkin saya nggak tahu sih, tapi mungkin juga kadang digodain, apalagi bertemu dengan wanita cantik seperti itu. Seperti apa tuh menanggulanginya atau mengelolanya ya? Seperti apa Mbak? Iya, kalau lebih mudah untuk mendekatkan kembali inherit account kan. Yes. Karena dia juga ada engagement, emang rekening gue di tempat situ gitu loh. Tapi berapa persen Mbak? Berapa persen itu inherit account itu? 80, 20, 90? Paling banyaknya accountnya yang memang warisan itu ya? Warisan, gitu loh. Ya, dan untuk di Citibank itu satu banker nggak boleh megang terlalu banyak karena nanti nggak fokus. Dedicated gitu account kan? jadinya. Iya, dedicated account. Nah, untuk yang penolakan itu kebanyakan dari yang baru-baru, yang benar-benar fresh saya solicit gitu kan. Oke. Gitu loh. Karena kalau ditolak, ya pasti nanya. Kalau pastilah. Sampai sekarang pun kalau ditanya buka rekening, emang berapa sih harus masukin berapa gitu loh. Begitu saya sebutin angka, nggak salah dah. Gitu kan, nggak deh Dan, gitu atau yang lain aja, oke, gitu nggak apa-apa, gitu kan. Toh kalau umpamanya emang nggak mau invest, kita juga ada untuk namanya lending ya, memberikan kredit gitu loh. Iya kan. Nah itu kita cari alternatifnya, makanya perlu tahu apa sih need-nya. Si customer gitu loh. Nah ya customer nggak hanya detail informasi about the customer itself, tapi juga need of the customer juga kita mesti tahu gitu. Bagus sekali karena kalau di dalam Rave Sales Mbak Dana, kita punya yang namanya 3 tier yang tadi juga sebelum saya sempat sharingkan sebelum kita mulai acara. Ada tier 1, ada tier 2, ada tier 3 itu ya. Tier pertama lebih kepada yang namanya adalah filosofinya, bahwa selling is about giving and serving. Lalu tier yang kedua berbicara mengenai roadmaps-nya, itu berbicara bagaimana kita memulai hubungan baik dari akuisisinya, lalu memberikan value, lalu kemudian kita mendapatkan trust and engagement. Tetapi di tier yang ketiga itu adalah prosesnya. Nah biasanya kalau di luar sana teman-teman itu mengenal yang namanya leads and referrals. Dia punya bank data itu mungkin seperti warisan tadi itu ya. Lalu tapi dia juga bisa minta referensi dari orang tua. Tetapi kemudian kita masuk pada tahap yang kedua namanya dia mulai prospecting. Waktu dia telepon, meminta waktu untuk bertemu. Makanya orang-orang bilang waktu kita telepon itu jangan pernah menjual produk. Tetapi menjual appointment. Meminta 15 menit untuk bertemu dengan beliau-beliau ini aja udah luar biasa pentingnya. Nah setelah bertemu dengan beliau apa yang kita lakukan? Maka biasanya berbicara mengenai building rapport. Nah itu tadi yang Mbak Dana sampaikan, know your customer. Karena kalau kita bertemu dengan beliau dan kita nggak ada sesuatu yang bisa kita ajak beliau untuk berbicara, langsung jual produk, itu biasanya mereka langsung ilfil tuh. Nah yang berikutnya adalah di dalam review kita berbicara mengenai yang keempat,
uncovering aspirations and affliction. Nah, ini yang tadi mungkin Mbak Dana maksudkan, customer needs. Itu berbicara mengenai setelah kita punya hubungan yang sudah mulai terbangun dengan si nasabah, maka kita mulai mencari aspirasi dan afflictions. Banyak orang sales, Pak, itu mereka hanya fokus pada si customer ini, si prospek ini, apa sih masalah atau isu yang sedang dihadapi. Padahal sebetulnya tidak. Banyak orang tidur itu sampai jam 3 pagi atau bangun jam 4 pagi. Bukan karena dia ada masalah loh. Betul. Tapi karena dia punya cita-cita yang belum terwujud. Sehingga seorang salesperson, dia bukan hanya uncovering problem daripada nasabah, tapi dia uncovering, menemukan apa sih cita-cita Bapak, apa sih keinginan Bapak 10 tahun ke depan. Kalau dia bisa menemukan apa itu masalah, tapi ternyata orang ini gak ada masalah, tapi masa gak punya cita-cita, itu namanya uncovering aspirations and afflictions. Itu mungkin tadi yang dimaksudkan. Jadi mengenal kebutuhan daripada prospeknya atau customernya. Jadi bisa dikatakan semakin tinggi level konsumen seperti kelas premium, pendekatannya lebih personal dan istilahnya touch the heart itu ya. Baik, stay tune terus di acara Sales Mastery with Elo Zaluku sampai jam 8 nanti. Anda tetap bersama kami, Jaringan Radio Sonora. Ya, Anda masih bersama kami di acara Sales Mastery with Elo Zaluku sampai jam 8 nanti. Masih ada Pak Eloy dan Mbak Dana Afriza sampai jam 8 nanti. Tadi Mbak Dana sudah sempat cerita ya kalau ditolak tips dan triknya. Tadi sempat di-share ke kita. Sementara kalau ketemu konsumen, si calon konsumen ketika digoda. Ini saya rasa sih banyak yang mau pengen tahu nih. Digoda. Trik and tipsnya seperti apa tuh ya? Iya. Jadi ketika kita ketemu dengan si calon konsumen, dress code-nya bagaimana sih biar si calon konsumen gak mikir macam-macam gitu, Mbak Dana. Khususnya untuk teman-teman sahabat Sonora, teman-teman wanita yang menjalankan profesi sebagai seorang account officer, sales di banking, farmasi juga, dan bahkan semuanya Gimana sih Mbak trik and tipsnya supaya kita tuh bisa dekat, tetapi professionally. Nah, itu kan nggak gampang, Mas Anto. Oke, menarik nih, Eloy, Mas Anto. Bicara mengenai sales, apalagi itu wanita, itu kadang maaf nih para wanita sahabat Sonora, berpakaiannya itu suka lupa gitu, kepleset dalam tanda kutip gitu kan ya. Nanti agak-agak dibuka dikit depannya gitu loh. Maaf ya sahabat-sahabat wanita Sonora gitu. Sehingga nanti ketemu prospek, akhirnya sibuk dengan kostum sendiri gitu kan. Ntar yang goyang-goyangin, aduh turunin rok, nanti grogi, meja dinaik-naikin gitu, gitu kan. Akhirnya juga pandangan terhadap diri kita sebagai yang sales, ketemu seseorang yang mau kita prospekin, ketemu prospek yang tanda kutip, maaf sekali lagi, yang kayak ngetes gitu kan. Akhirnya misalkan contoh nih, saya datang ke Pak A gitu, dengan pakaian yang agak-agak begitulah gitu kan ya, mengundang. Ada si Pak A ini bilang, oke Dan, kalau gitu besok aja ketemu saya jam 10 malam. Waduh, kok jam 10 malam ya? Ini salah saya apa ya? Baru ketemu pertama kali, cuman ini nasabah besar. Ngajak ketemu saya jam 10 malam. Waduh, gitu. Nah, untuk ini tips atau triks ya saya sharing. Kalau udah bertemu dengan calon customer atau customer yang seperti itu, itu jangan ditolak. Juga jangan, oke Pak, terus mikir gue besok pakai baju apa ya kalau tapi atur strategi. Oke, berarti besok gue mesti ngajak bos gue atau ngajak temen peer gue yang laki-laki. Gitu loh. Iya. Sehingga nanti persepsi itu si Pak terhadap saya itu udah bukan yang untuk maaf main-main gitu ya. Tapi profesional gitu. Juga jangan, wah nggak bisa Pak, saya jam 5 harus pulang kantor. No, sales people itu kan katanya jam kerjanya unlimited. Always gitu kan. ready, 24 hours a day. Iya kan. Oke Pak, baik, di mana Pak? Sebutkan kalau tempat. Oke, tapi bener besok datang. Tapi atur strategi, minta tolong sama temen atau sama bos. Bos atau bro, temen gue ya. Ntar malam nih atau besok malam, gue udah ajakin Pak A nih ketemu jam 10. Oke. Ya udah, dan nanti akhirnya saat bertemu itu juga menunjukkan profesional kita. Tapi jangan lupa juga be careful with your dress. Jangan mentang-mentang ketemu jam 10 malam terus
jadinya ajib-ajib gitu. Ajib-ajib gitu. Jadi kalau gitu kan? Kalau waktu dan tempatnya itu dalam tanda kutip agak-agak nyeleneh ya, kita harus minta pendampingan dari teman cowok atau gitu dari bos kita ya. Iya. Jangan merasa yang aduh, iya nih, oke nih. Iyain, pergi sendiri. Akhirnya kepleset sendiri, nah lo gitu kan. Oke. Kita kalau beli kendaraan kan ada istilah sales after service ya. Ya kan Mbak. Kalau di nasabah kelas premium seperti ini, ada nggak servis seperti itu dalam arti kata bisa meningkatkan loyalitas dari si nasabah? Ada. Itu namanya customer care. Oke. Pada saat saya prospek satu calon pembeli, gitu ya, Mr. X, kemudian udah deal, udah beli deal sama saya, mobil udah dikirim, jangan dilepas gitu aja dong, gitu kan lo. Lo maintain gitu kan, maintain gimana caranya. Oke, memang ada SOP-nya, habis kirim mobil, telepon 3 hari kemudian, 7 hari kemudian, sebulan kemudian, it's good, gitu. Tapi kan nggak sampai situ. Misalkan udah tahu si Mr. X itu anaknya lagi sekolah di Amerika, misalkan, gitu kan ya. Because is the premium people gitu. Yes. Tanya dong, Pak X, gimana tuh anak Bapak di Amerika? Kapan selesai Pak? Gitu. Iya kan? Nah, kedekatan engagement itu yang, waduh, ini sales gue oke banget nih sampai anak gue diperhatiin gitu loh. Starting with the light conversation, nanyain keluarganya itu udah seneng banget gitu loh. Apalagi orang premium yang sibuk, begitu di touch dengan keluarga, itu udah yang meleleh gitu loh. Yes. Berarti ya kan? Itu adalah tips yang digunakan karena pertanyaannya adalah membangun kedekatan ini kan ada tingkatannya ya. Mas Anto, kita sekedar kenal dengan nasabah, kita kenal namanya beliau, tapi kita nggak mengenal nama istri dan anak-anaknya. Tetapi di tingkatan atasnya kita udah mulai mengenal nama anak-anaknya dan istrinya. Bahkan di atasnya lagi itu lebih dekat lagi, yang itu bisa diukur kedekatannya adalah ketika saya minta Mbak Dana menelpon kepada seorang nasabah, katakan Mr. B gitu ya, dan selama beliau tidak sibuk, Mr. B mau mengangkat telepon dari Mbak Dana dan bahkan mau menyambutnya dengan antusias. Karena ya kalau tidak dekat-dekat amat, apalagi di level tertentu mungkin dia lagi sibuk, dia kan pasti merasa terganggu. Nah, untuk sampai di level akhirnya tuh kita masuk di dalam circle of friends-nya dia, itu kan butuh waktu ya Mbak ya. Betul. Dan salah satu triksnya tadi adalah kita memperhatikan sampai pada keluarganya. Betul. Ada pengalaman yang secara real seperti apa Mbak Dana membantu memberikan service value kepada nasabah-nasabah ini supaya mereka jadi trust dan loyal, seperti apa Mbak kira-kira? Oke, itu makasih Eloy. Jadi waktu saya kerja di bank gitu ya, kembali ke Citibank ini, saya diminta sama customer saya untuk bikinin surat referensi untuk anak-anaknya yang akan sekolah di luar. Oke, saya buatin. Sampai sekarang itu si bapak terima kasih banget gitu loh. Ya. And then itu pada small things kan, tapi itu diingat sama si bapak itu. Gua akan dapetin surat dari sekolah di sana atau dari kedutaan kalau nggak ada surat referensi dari lu dan katanya. Oh gitu Pak, oke gitu loh. Begitu itu kan part of service kan, value yang saya deliver ke customer gitu loh. Tapi ternyata itu yang bisa memenangkan hati mereka ya. Betul. Sampai ketika anak-anak yang mau berangkat itu datengin saya, terus semua bilang terima kasih. Badannya kita mau berangkat, terima kasih atas bantuannya. And then sampai dia pulang ke Indonesia balik, dia nggak melupakan saya sampai saat ini, sampai hari ini. Anaknya menikah, saya diundang. Kelahiran cucunya, saya diundang. Ini berarti, gitu kan? Berarti buah dari ini loh, apa maintenance Mbak Dana ketika seorang nasabah kelas premium buka akun, nggak selesai begitu aja ya? Nggak. Tetap di maintenance untuk hal-hal yang sifatnya simple. Ulang tahun, halo Bapak, selamat ulang tahun, seperti itu ya? Itu akan apa ya? Mendapatkan hati mereka ya, selain seperti itu. Betul. Ya Mbak Dana ya. Dan itu yang kita sebut sebagai rave seller itu. Rave seller itu adalah ketika pada tahap tertentu dia sudah tidak lagi sibuk mencari klien sendiri, oleh karena dia sudah punya base klien, base nasabah yang happy dan satisfied, sehingga orang-orang ini bahkan dengan sukarela akan mereferensikan teman-teman mereka. Betul. Karena dengan trusted yang di-develop juga itu memberikan orang jadi percaya kan.
satu orang buka rekening di saya atau jadi nasabah saya, terus dia tanpa saya minta, dan temen gue mau buka rekening nih, gitu kan. Coba dong telepon si Pak B gitu, iya kan, gitu. Luar biasa sekali. Dan memang Mas Anto dan Mbak Dana, saya itu terpikir untuk membangun konsep ini ya, Rave Sales Models ini, karena saya bertemu dengan orang-orang sales yang mereka itu berpuluh-puluh tahun di bidang penjualan, tetapi mohon maaf nih, secara finansial ternyata mereka tidak cukup berhasil. Memang keberhasilan itu relatif sekali lah, tetapi maksudnya tuh saya merasa seandainya dia dari awal tuh belajar untuk punya Rave Sales Model mindset ini, bahwa ketika dapat satu customer, satu klien, satu nasabah, pertahankanlah itu, berikanlah service di situ. Maka harusnya by the time goes gitu ya, dengan 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, harusnya dia sudah punya base klien tadi itu, yang harusnya membuat dia menjadi lebih berhasil significantly secara finansial di dalam industri penjualan ini. Baik, stay tune terus di acara Sales Mastery with Elo Zaluku sampai jam 8 nanti. Anda tetap bersama kami, Jaringan Radio Sonora. Ya, teman-teman dan sahabat Sonora di Jakarta dan Sonora Jaringan, pengalaman dari Mbak Dana Afrisa ini luar biasa sekali ya. Berkecimpung di dunia perbankan, kemudian pindah ke satu bidang yang beda banget dari bidang sebelumnya, yaitu ke dunia otomotif, ke premium car BMW, dan kemudian terjun lagi ke industri yang sama sekali berbeda dari dua sebelumnya Mbak Dana ya, yaitu di dunia pendidikan, tepatnya di IPMI Business School. Yang jadi pertanyaan, kenapa tertarik Mbak terjun ke industri yang satu ini? Oke, seperti yang saya sampaikan tadi di depan nih Mas Anto, saya kan orang yang suka tantangan nih gitu kan. Begitu saya diminta oleh IPMI untuk membantu gimana sih rebrand tanda kutip ya IPMI gitu. Wah, calon saya nih gitu loh. Iya kan? Itu saya mulai mengatur strategi mengenai PR activity-nya, kemudian juga marketing activity-nya gitu. Nge-brandnya mesti gimana, itu ter-challenge gitu loh. Jadi nggak hanya menggunakan sales skill saya, tapi juga saya men-challenge diri saya ini untuk mengatur strategi untuk masyarakat luas tuh tahu IPMI tuh sekolahan bagus loh, gitu loh, buat bisnis gitu kan. Nah, menarik di IPMI karena saya sendiri gitu juga melakukan kegiatan sales gitu loh. Gimana saya mengconvince calon student BBA atau S1 ya, atau MBA atau EMBA, saya jualan tanda kutip gitu loh. Kalau saya nggak ngerti produk, kalau saya nggak ngerti need-nya itu calon student, itu nggak bisa gitu loh. Iya kan? Betul. Saya melihat sebetulnya walaupun industrinya ada dari banking, kemudian otomotif, kemudian education, tapi ada satu benang merah sih Mas Anto, bahwa semua ini berbicara mengenai service. Betul. Service. Ada hubungan dengan relationship-nya. Karena Mbak Dana juga termasuk di dalam memikirkan bagaimana membangun hubungan yang baik dengan alumni. Alumni dari IPMI yang ada mungkin ribuan orang. Ada 2.300 Eloy. Ya, luar biasa. Banyak dari mereka tuh orang-orang yang sangat hebat, yang sangat berhasil. Dan itu berbicara mengenai relationship, berbicara mengenai value, memberikan mereka value, dan pada akhirnya adalah berbicara mengenai trust dan engagement ada di sana. Jadi itu yang sedang dilakukan. Jadi itulah Rave Selling. Itulah sebab kenapa kita mengundang Mbak Dana untuk berbagi dengan kita. Tapi sebagai penutup ya Mas Anto, kita mau tanya tips-tips dari Mbak Dana selama begitu lama di dunia banking gitu ya, lalu menjalankan coach sekarang di premium cars. Mungkin ada di luar sana teman-teman sahabat Sonora yang berpikir, gue mesti mulai dari mana nih? Untuk berhasil menjadi seorang salesperson, salesman of the year, atau saleswoman of the year. Apa kira-kira yang mereka bisa pelajari pagi ini? Oke, sahabat-sahabat Sonora yang baik di tanah air, untuk yang berkecimpung di bagian sales atau di sales ya, harus tahu dulu gitu, sales adalah pilihan teman-teman. Jadi apapun resikonya, itu teman-teman yang harus hadapi gitu loh, dengan legowo gitu. Baik itu mau ditolak, diterima, itu mesti lapang dada. Karena itu memang namanya adalah panggilan profesi ya. Kalau emang teman-teman pilihan udah sales, ya udah
fokus on sales gitu. Yes. Tapi sebagai sales yang baik, ini saya juga bukan mengajari, tapi saya berbagi gitu ya. Yang harus diperhatikan kepada sales itu ada beberapa elemen gitu loh. Yes. Satu, pastinya harus tahu product knowledge gitu loh. Yes. Yang kedua itu know your customer. Ya, termasuk juga detail informasi background si customer. Yes. And then nomor 3 itu attitude. Yes. Please, sampai kapanpun attitude, behave itu sangat berharga, membawa image teman-teman sampai kapanpun gitu loh. Selanjutnya adalah KISS. Apa itu KISS? Singkatan dari keep it simple, stupid. Customer kalau bicara udah yang melebar, itu udah merasa nggak nyaman gitu loh. Apalagi ketemu sama premium people. Semakin kita berbicara melebar, itu customer premium akan merasa lo terlalu pushy. Akhirnya they ignore, and then you cannot get the second chance to meet gitu loh. Iya kan? So you have to be careful. Yang kelima, Mbak. Yang kelima itu mesti listen, gitu loh. Kita sales bukan as a talker, ngomong gitu, tapi dengerin juga dong needs-nya apa si customer gitu kan ya. Dan yang terakhir itu mesti belajar, learn. Gitu. Belajar dalam arti bukan produknya gitu ya, tapi juga belajar mengenal atau mengupdate informasi di luar, gitu. Sehingga pada saat ketemu prospek atau customer teman-teman, ditanyain discuss sesuatu itu nyambung gitu loh, ya kan? Nah, ini saya tambahkan sedikit nih, Mas Anto sama Eloy. Untuk yang know your competitor, juga jangan sampai menjelekkan kompetitor kita di depan customer, gitu. Please don't, gitu. Oke, jadi sudah komplit sekali ya tips yang dibagi oleh Mbak Dana pada pagi hari ini. Terima kasih Mbak Dana buat kehadirannya. Terima kasih Mas Anto. Thank you Mbak Dana. Terima kasih Eloy. Sukses selalu ya. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung ya pada pagi hari ini di acara Sales Mastery with Eloy Zaluku. Saya Anto. Saya Eloy. Katakan Yes I can. Salam sukses. Triangle.